Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Syam dari jurusan Ilmu Ekonomi C angkatan 2019. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep dan Analisis Fertilitas, yang dimana terdapat dua subjudul di dalamnya. Yang pertama ialah konsep dan definisi kelahiran, dan yang kedua adalah konsep masa reproduksi. Yang pertama adalah konsep dan definisi kelahiran. Fertilitas sama dengan kelahiran hidup, yaitu ketika seorang bayi keluar dari seorang wanita dengan tanda-tanda kehidupan, seperti berteriak, bernafas, dan jantung berdebar-debar. Tes kesuburan lebih sulit dibandingkan tes kematian, karena seorang wanita hanya mati sekali, tetapi dia bisa memiliki banyak anak. Dan yang kedua adalah konsep masa reproduksi. Penduduk pada kelompok usia produktif didefinisikan sebagai penduduk yang berusia antara 15 dan 49 tahun. Dalam hal fertilitas pun, penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk yang berusia antara 15 dan 49 tahun. Penduduk pada rentang usia tersebut berada pada periode produksi saat ini. Fase reproduktif dimulai saat seorang wanita mencapai usia mampu melahirkan anak atau disebut juga dengan fertil, dan berakhir saat berhenti menstruasi atau yang disebut juga dengan menopause. Secara umum, masa subur reproduksi seorang wanita dianggap antara usia 15 dan 49 tahun. Orang yang lebih tua pada saat menikah akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bereproduksi. Akibatnya, hubungan antara usia perkawinan dan tingkat kesuburannya itu negatif. Ini membuktikan bahwa semakin tua perkawinan pertama seseorang, semakin rendah pun tingkat kesuburannya, karena mereka memiliki usia reproduksi yang panjang atau biasa digunakan untuk menikah atau pernikahan. Semakin cepat seseorang untuk menikah, maka semakin besar juga peluang mereka untuk menghasilkan banyak anak. Saya Toto Mahendra dari Ilmu Ekonomi C, NIM 903 0011 9078, akan membawakan materi tentang pengukuran fertilitas. Penilaian fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif adalah dua jenis pengukuran fertilitas. Jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah orang yang berisiko melahirkan pada tahun tersebut, diukur dengan fertilitas tahunan atau angka vital. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai mencapai akhir tahunan produksinya diukur dengan fertilitas kumulatif. Adapun ukuran-ukuran fertilitas tahunan ada tiga, yaitu yang pertama, tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate. Tingkat fertilitas kasar adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun, diukur CBR. Jumlah kelahiran tidak dikaitkan secara langsung dengan penduduk wanita, melainkan dengan penduduk secara keseluruhan. Pengukuran yang kedua yaitu tingkat fertilitas umum atau general fertility rate. Tingkat fertility umum mengandung pengertian sebagai jumlah kelahiran atau lahir hidup per seribu wanita usia produktif 15 sampai 49 tahun. Pada tingkat fertilitas kasar masih terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tetapi pada tingkat fertilitas umum ini, pada penyebutnya sudah tidak menggunakan jumlah penduduk pada pertengahan tahun lagi, tetapi jumlah penduduk wanita pertengahan tahun umur 15 sampai 49 tahun. Untuk pengukuran yang terakhir yaitu tingkat fertilitas menurut umur atau age specific fertility rate. Di antara kelompok wanita produksi 15 sampai 49 tahun terdapat variasi kemampuan melahirkan. Karena itu, perlu dihitung tingkat fertilitas wanita pada tiap-tiap kelompok umur. Dengan mengetahui angka-angka ini dapat pula dilakukan perbandingan fertilitas antar penduduk di daerah yang berbeda. Saya Mutmainnah dari PMIB dengan NIM 503001234. Baik, materi selanjutnya yaitu ukuran fertilitas kumulatif. Total fertility rate, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya disebut dengan total fertility rate. TFR dihitung menggunakan rumus berikut.
ASFR, sigma TFR5, yaitu TFR adalah angka fertilitas total, ASFR adalah berdasarkan kelompok umur 5 tahun. Leader Averbaum yang disebut CEB sering dikenal sebagai paritas angka lahir hidup, mengacu pada jumlah kelahiran yang dimiliki sekelompok atau beberapa wanita selama siklus produksinya mereka. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sebagai berikut, yaitu CEBI. Banyak anak yang dilahirkan hidup oleh kelompok umur I. Sedangkan PFI, banyaknya wanita pada kelompok huruf I. Leading Woman Ratio, CWR, atau biasa juga disebut dengan rasio anak wanita, adalah rasio yang mempresentasikan hubungan antara jumlah anak di bawah usia 5 tahun dengan jumlah perempuan usia subur, jumlah anak usia 0-4 tahun dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun, yaitu PO-4, jumlah anak usia 4-0-4 tahun. PF 15-49, yaitu jumlah perempuan usia 15-49 tahun. K yang disebut konstanta sama dengan 1000. Perkenalkan, nama saya Rahmat Cahya Al-Hakim, NIM 5031200033, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi bagian C, ukuran reproduksi. Hanya bayi baru lahir perempuan yang dihitung, karena tingkat reproduksi adalah ukuran kemampuan populasi untuk menggantikan dirinya sendiri. 4.1 Gross Reproduction Rates atau GRR. Jumlah bayi perempuan yang dilahirkan oleh 1000 perempuan selama masa reproduksinya, dengan asumsi tidak ada perempuan yang meninggal selama masa reproduksinya berakhir. Jumlah total perempuan yang lahir dari kohor perempuan. GRR sama dengan 5 sigma ASFR. GRR sama dengan 5 kali jumlah ASFR, sama dengan 5 kali 208,31, sama dengan 1041,55, sama dengan 1041,55 kelahiran bayi perempuan tiap 1000 perempuan usia reproduksi. 4.2 Net Reproduction Rate atau NRR, jumlah kelahiran oleh kelompok hipotetis 1000 ketika kemungkinan meninggal sebelum akhir kehidupan reproduksinya mereka diperhitungkan adalah NRR. NRR sama dengan sigma ASFR X NLX 1O. Baik, adapun tabel perhitungan TFR dengan pendekatan kerat lintang longitudinal, teman-teman bisa memperhatikan di layar HP-nya. Saya Fatmawati Basri dari kelas Ilmu Ekonomi C akan membawakan materi bagian D, yaitu pemikiran antardisiplin faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Pendapat dari Bagus Mantra tahun 1985, ada berbagai elemen yang sanggup mempengaruhi fertilitas yang dapat diklasifikasikan sebagai demografis atau non-demografis, bentuk atau kualitas, umur, kedudukan, perkawinan, usia kawin perdana, pribadi atau fekundilitas, dan fraksi masyarakat yang menikah merupakan ciri-ciri demografi. Pengaruh non-demografis meliputi kondisi ekonomi masyarakat, jenjang pendidikan, peningkatan posisi perempuan, urbanisasi, serta industri. Elemen itu bisa berdampak pada kesuburan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Davis dan Black tahun 1956 dalam Ida Bagus Mantra 1985, dominasi elemen sosial digambarkan dengan menggunakan 11 variabel antara yang diklasifikasikan, yaitu A. Variabel yang berdampak pada hubungan seksual, yang dimana hubungan seksual dimulai pada usia tertentu atau perkawinan. Persentase wanita yang belum pernah berhubungan seks dikenal sebagai selibat permanen. Lamanya waktu pemijahan yang hilang akibat kematian suami, cerai, berpisah, serta penelantaran. Pantang atas kemauan sendiri, pantang karena paksaan, atau tingkatan hubungan badan. Poin B, variabel yang mempengaruhi kemungkinan pembuahan, yaitu kesuburan dan kemandulan, memakai ataupun tidak memakai alat kontrasepsi. Bagian C,
variabel yang berdampak pada keselamatan kehamilan dan persalinan, yaitu penyebab kematian janin yang tidak disengaja atau penyebab kematian janin yang disengaja. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Sakur dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu studi fertilitas di Indonesia. Kuantitas kelahiran wanita dalam kelompok hipotesis 1000 perempuan berdasarkan kemungkinannya bahwa perempuan akan mati sebelum masa reproduksinya berakhir. Asumsi bayi perempuan yang baru lahir akan menurunkan model fertilitas dan mortalitas ibunya. Indonesia memiliki kuantitas masyarakat terbesar keempat di dunia. Ini memiliki peningkatan kemajuan penduduk yang sangat kuat. Padahal jumlah penduduk yang besar tidak menjadi masalah karena jika setiap orang memiliki akses ke sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, negara akan diuntungkan. Sekian dari saya. Terima kasih.